Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-294. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kupolo mengerutkan keningnya. Ia melihat Ki Argopati berusaha untuk bangkit dan bertahan dengan kedua belah tangannya. "Jangan, Ki Gede," gembala tua itu mencoba mencegah. "Silakan Ki Gede berbaring saja." "Oh," Ki Gede berdesah. "Maaf, aku menerima kalian dengan cara yang barangkali kurang sopan. Tetapi Ki Gede memang memerlukan untuk berbaring." "Iya, sejak tadi malam lukaku terasa kambuh kembali. Karena itu, Ki Gede harus banyak beristirahat." Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia mencoba memiringkan tubuhnya. Dengan tajamnya diamatinya gembala tua yang masih saja berdiri di samping Samekto. "Kaukah ayah kedua anak-anak muda ini?" "Ya, Ki Gede, akulah." "Jadi Kiai pula lah yang telah memberi aku obat sampai beberapa kali?" "2 kali." "Terima kasih Kiai. Kedatangan Kiai memang aku harapkan sekali. Mudah-mudahan Kiai bersedia menolong aku." "Aku akan berusaha. Adalah kewajibanku untuk menolong siapa saja." Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia terdiam. Namun tampak di wajahnya bahwa ada sesuatu yang menyangkut di hatinya. Dipandanginya berganti-ganti gembala tua itu dan kedua murid-muridnya. Katanya kemudian, "Aku pernah melihat yang seorang itu di padukuhan ini, sedang yang lain di bawah pucang kembar. Bukankah mereka itu yang kau suruh memberikan obat kepadaku?" "Iya, Ki Gede." Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia memang menahan sesuatu di dalam dadanya. Namun akhirnya ia berkata, "Samekto, bawalah kedua anak-anak muda itu ke pendopo. Aku ingin berbicara dengan orang tua ini." Samekto mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat membantah. Sehingga karena itu ia menjawab, "Baiklah Ki Gede." Kemudian kepada Kupolo dan Kupito ia berkata, "Marilah anak-anak muda, kita kembali ke pendopo." Kupito menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baik Tuan." Kepada Kupolo ia berkata, "Marilah." Kupolo menjadi kecewa. Ia lebih senang berada di dalam ruangan itu. Meskipun ia harus berdiri saja sehari penuh, tetapi ia pun harus melakukannya, mengikuti Samekto keluar dari ruangan itu. Sepeninggal Samekto dan kedua anak-anak muda itu, maka Ki Argopati pun kemudian mempersilahkan gembala tua itu untuk duduk pada sebuah dingklik kayu. "Silahkan, semua serba darurat." "Demikianlah agaknya Ki Gede.
Di peperangan semuanya harus menyesuaikan diri. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Ini adalah anakku. Karena itu, aku tidak menyuruhnya pergi. Dalam keadaan serupa ini, lebih banyak yang diketahuinya akan lebih baik baginya dan bagi tanah ini." Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku kira ia perlu mengetahui pula tentang Kiai yang sampai saat ini masih menjadi teka-teki bagi segala pihak. Gembala tua itu mengerutkan keningnya. "Kenapa menjadi teka-teki, Ki Gede? Aku adalah seperti ini, apalagi yang harus ditebak?" "Kiai," berkata Ki Arkopati, "aku memang sudah tidak dapat mengenali lagi. Apakah Kiai adalah orang yang pernah aku lihat di masa muda? Benar-benar terasa asing bagiku. Terhadap Pakuhan, aku tidak akan dapat lupa meskipun seandainya beberapa puluh tahun aku tidak bertemu. Tetapi terhadap Kiai, aku benar-benar tidak dapat mengatakan apakah aku pernah bertemu atau tidak." Gembala tua itu mengerutkan keningnya. Terkilas sesuatu di dalam tatapan matanya. Namun kemudian ia tersenyum. "Aku kira kita memang belum pernah bertemu, Ki Gede." Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengenali ciri-ciri yang dapat mengingatkannya kepada seorang anak muda yang pernah dikenalnya dahulu. Meskipun tidak begitu rapat, namun Ki Gede itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ada ciri yang khusus, dan perkenalan itu pun hanya sepintas lalu saja. Yang dihadapinya kini bahkan seolah-olah seorang tua yang sejak pada masa mudanya juga sudah setua itu. Tetapi mustahil. "Kiai," berkata Ki Arkopati, "tetapi betapapun juga, aku masih mempunyai jembatan yang mungkin akan dapat mencapai suatu seberang yang jauh telah kita tinggalkan. Aku mengenal seseorang yang luar biasa, seorang yang bersenjata cambuk, dan yang senang sekali berteka-teki tentang dirinya. Tetapi sudah tentu bukan kau, karena pada saat itu pun, umurnya sudah setua kita sekarang." Gembala tua itu tidak segera menjawab. "Apakah kau kenal seseorang yang bernama Empu Windujati? Seorang sakti yang selalu membawa sehelai cambuk kemanapun ia pergi. Atau mungkin kau mengenal namanya yang lain, Pangeran Windukusumo?" Ki Arkopati berhenti sejenak. Kemudian katanya, "Dan mungkin kau lebih mengenal muridnya, seorang anak muda yang bernama Jokowari." Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak berhasil menangkap kesan pada wajah gembala tua itu. "Baiklah, kalau Kiai tidak mengenal mereka." Suara Ki Arkopati menurun. "Apalagi Kiai, sedangkan seandainya aku bertemu dengan Empu Windujati saat ini, pasti ia juga mengatakan bahwa ia tidak mengenal seseorang yang bernama Empu Windujati atau yang pernah bergelar Pangeran Windukusumo." Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya, dan sekali lagi Ki Arkopati tidak berhasil menangkap kesan apapun pada wajah itu. "Tetapi," berkata Ki Arkopati kemudian, "semuanya itu tidak penting bagiku. Yang penting bahwa Kiai bersedia menolongku." "Tentu Ki Gede, dan bukankah obat yang aku kirimkan kemarin masih dapat dipergunakan?" "Obat Kiailah yang membuat aku masih dapat bertahan sampai saat ini. Namun setelah orangnya hadir di sini, maka aku kira aku akan mendapat pengobatan yang lebih baik.
Sehingga apabila Ki Tambak-Wedi datang di setiap saat, malam nanti barangkali aku sudah dapat menyambutnya. Ah, tidak mungkin Ki Gede. Apabila benar Ki Tambak-Wedi datang malam nanti, maka Ki Gede pasti belum akan dapat turun ke medan. Apakah aku harus membiarkan Ki Tambak-Wedi membuat padukuhan tempat pertahanan kami terakhir ini menjadi karang abang? Gembala tua itu tidak dapat segera menjawab, sehingga karena itu ia berdiam diri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah Kiai, berkata Ki Argopati, kalau Kiai sudah beristirahat, aku ingin mempersilahkan Kiai berbuat sesuatu atas lukaku ini. Mungkin setelah Kiai melihat, maka Kiai akan menemukan obat yang jauh lebih baik dari obat yang telah aku terima itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, gembala itu berdesis. Baiklah, aku akan mencoba mengobatinya dengan baik, sejauh-jauh kemampuanku. Namun segalanya terserah atas kemurahan Tuhan yang Maha Asih. Kemudian kepada Pandan Wangi ia berkata, aku memerlukan air hangat, Ger. Oh, Pandan Wangi seakan-akan terbangun dari tidurnya. Dengan serta-merta ia pun segera melangkah meninggalkan ruangan itu untuk mengambil air hangat di belakang. Sejenak kemudian, gembala tua itu mengamat-amati luka Ki Argopati. Kemudian desisnya, obatku ternyata tepat untuk mengobati luka ini. Tetapi barangkali aku dapat mempercepat usaha penyembuhannya. Tetapi maaf Ki Gede, bahwa untuk sesaat luka itu akan terasa sangat sakit. Apapun, jawab Ki Argopati, aku ingin segera sembuh. Bukankah obat yang Kiai berikan kemarin pun mula-mula terasa sakit sekali, baru kemudian obat itu mulai bekerja? Tetapi yang baru ini terlebih-lebih lagi. Biarlah, jawab Ki Argopati. Sebentar kemudian gembala tua itu telah mulai membersihkan luka itu sebelum dicuci dengan air hangat, perlahan-lahan sekali dengan kain pembalutnya. Sementara itu, Ki Argopati sama sekali tidak memperhatikan lukanya lagi. Yang menarik perhatiannya adalah tangan gembala tua itu. Dan tiba-tiba saja gembala itu terkejut ketika tangannya serasa dicekam oleh Ki Argopati. Kiai, bertanya Ki Argopati, apakah artinya gambar yang Kiai pahatkan di pergelangan tangan ini? Sesaat wajah orang tua itu menjadi tegang. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, apakah Ki Gede tertarik pada gambar itu? Iya. Aku menusuknya dengan duri ikat, kemudian menggosokkannya dengan langes dan minyak. Selagi lukanya masih berdarah, dicampur dengan sedikit ramuan, supaya bekasnya tidak segera hilang. Orang tua itu berhenti sejenak. Tetapi, katanya kemudian, itu adalah kesenangan anak-anak muda. Aku sekarang menyesal. Tetapi untuk menghapusnya, aku harus melukainya lagi. Dan aku sekarang sama sekali tidak berani melihat tanganku sendiri berdarah. Bukan itu, Kiai, jawab Ki Argopati. Bukan cara membuatnya, tetapi arti daripada gambar itu. Bukankah Kiai melukiskan sehelai cambuk di pergelangan tangan itu? Dan di ujung cambuk itu terdapat sebuah cakra kecil yang bergerigi 9. Sekali lagi wajah orang tua itu menegang, namun kemudian sekali lagi ia tersenyum. Iya, sebuah cambuk dan sebuah cakra bergerigi 9. Ki Gede terlampau teliti
sehingga dapat menghitung gerigi pada gambar yang sedemikian kecilnya. Aku tidak menghitung gerigi pada gambar di tanganmu, Kiai. Lalu dari mana Ki Gede tahu bahwa cakra itu bergerigi 9? Ya, cakra itu bergerigi 9. 10 dengan tangkai yang terikat pada ujung cambuk. Bukankah begitu? Meskipun di ujung cambuk kalian sama sekali tidak pernah terikat sebuah cakra serupa itu. Orang tua itu tidak segera menjawab. Kiai, berkata Ki Argopati kemudian sambil melepaskan tangan orang tua itu. Gambar itu adalah ciri dari perguruan Empu Windujati. Aku pernah melihat gambar serupa itu, tetapi agak lebih besar pada secarik panji-panji yang aku ketemukan di dalam lingkungan perguruan Empu Windujati. Aku mengenal 2 orang muridnya, meskipun hanya sekilas. Hanya muridnya yang terpercaya sajalah yang diperkenankan membuat gambar itu di pergelangan tangannya. Dan gambar itu mempergunakan pola tertentu, bukan sekedar dicocok dengan duri ikan. Gembala tua itu tidak segera menjawab. Sejenak ia menatap Ki Argopati dengan tajamnya. Namun sejenak kemudian ia menggelengkan kepalanya dan sekali lagi orang tua itu tersenyum. Aku tidak mengerti, Ki Gede. Aku sama sekali tidak mengerti tentang panji-panji itu dan tentang perguruan Empu Windujati. Mungkin, berkata Ki Argopati. Tetapi apakah bekas di tangan Kiai itu benar-benar bekas duri ikan? Ki Argopati menggelengkan kepalanya sambil berkata, bukan Kiai, itu sama sekali bukan bekas cocokan duri ikan. Tetapi gambar itu adalah bekas luka bakar. Bukankah demikian? Namun gembala itu masih tetap menggeleng sambil tersenyum. Ki Gede ternyata salah menilai. Baiklah, baiklah. Desis Ki Gede kemudian. Sekarang, bagaimana dengan lukaku? Aku akan membersihkannya. Aku menunggu air hangat. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak bertanya lagi tentang diri gembala tua itu. Sesaat kemudian, Pandan Wangi memasuki ruangan itu dengan membawa air hangat dalam sebuah mangkuk yang besar. Terima kasih, Ngger, berkata gembala tua itu. Lalu katanya, seterusnya apakah Angger akan menunggu ayah atau tidak? Kalau sekira Angger tahan melihat luka yang akan aku obati ini, maka tidak ada keberatannya Angger menungguinya. Tetapi aku kira lebih baik Angger berada di luar. Sejenak Pandan Wangi terdiam, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggui ayah, Kiai. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, baiklah, apabila Angger memang berkeinginan demikian. Gembala tua itu pun segera membersihkan luka Ki Argopati yang menjadi kambuh kembali setelah semalam ia memaksakan dirinya menemui Ki Tambakwedi. Dengan kemampuan yang ada padanya, gembala tua itu kemudian mencoba mengobati luka itu dengan obat yang lebih tajam lagi. Ia berani mempergunakan obat itu karena ia sendirilah yang menungguinya, sehingga akibat yang tidak dikehendaki akan segera dapat diatasinya dengan ramuan-ramuan penawar yang lain. Ki Gede, berkata gembala itu, untuk mengurangi rasa sakit, maka aku persilahkan Ki Gede minum butiran ramuan ini. Dengan demikian Ki Gede akan kehilangan sebagian dari kesadaran Ki Gede.
Aku percaya kepadamu, Kiai. Apapun yang kau lakukan, aku akan menurut. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian diserahkannya sebutir ramuan obat yang terbungkus dengan asam untuk ditelannya. Setelah menelan obat itu, maka terasa seakan-akan ia diserang oleh perasaan ngantuk yang luar biasa. Bahkan kesadarannya pun semakin lama seakan-akan menjadi semakin kabur. Meskipun ia masih tetap melihat gembala tua itu kini berdiri di samping pembaringannya dan Pandan Wangi yang memperhatikannya dengan cemas. Luka di dada Ki Gede Menoreh adalah luka yang sangat berbahaya karena luka itu ditimbulkan oleh ujung senjata Ki Tambakwedi. Itulah sebabnya maka gembala tua itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengobatinya. Meskipun Ki Argopati telah kehilangan sebagian dari kesadarannya, namun ketika lukanya itu tersentuh, ia masih menggeliat sambil menyeringai. Apalagi setelah luka itu menjadi bersih dan terkena sentuhan pertama obatnya yang baru. Perasaan sakit yang luar biasa telah menyengat dada itu. Seterusnya dada Ki Argopati itu serasa dibakar oleh api yang kemudian menjilat seluruh tubuhnya. Pandan Wangi yang melihat ayahnya berjuang melawan rasa sakit itu pun ternyata tidak dapat bertahan lebih lama. Tiba-tiba ia berlari ke sudut ruangan, menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang basah oleh air matanya. Tetapi gadis yang membawa pedang rangkap itu berusaha untuk tidak terisak. Sementara itu, Ki Tambakwedi sedang berbincang dengan para pemimpin pasukannya. Ki Petusuro yang telah menjadi semakin baik karena rawatan yang tekun oleh Ki Wasi dan Ki Muni telah ikut pula di dalam pertemuan itu. Apakah kita akan menunggu sehingga pasukan Argopati siap menyambut kita? Bertanya Ki Petusuro. Tentu tidak, jawab Ki Tambakwedi. Tetapi kita juga tidak dapat bergerak hari ini. Pasukan Argopati pasti masih dalam kesiagaan penuh. Besok, potong Sidanti. Mereka pasti menyangka bahwa kita akan datang di hari yang sudah kita tentukan, setelah di hari pertama kita lewatkan tanpa berbuat sesuatu. Iya, begitulah, sahut Argojoyo. Besok kita bakar padukan itu seluruhnya, geram Ki Muni. Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menyahut. Yang kemudian bertanya adalah Sidanti. Kita akan bergerak di siang hari atau di malam hari, Guru? Di siang hari, orang-orang yang bertengger di belakang Pring Ori itu akan mendapatkan kesempatan terlampau banyak untuk membidik kita dengan pelempar lembing. Tetapi di malam hari, semua akan menjadi kabur, sehingga mereka akan melemparkan lembing-lembing mereka tanpa arah yang diperhitungkan. Kita akan berlindung di balik perisai-perisai yang berwarna gelap. Sidanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Baginya, malam hari pasti akan lebih baik, sehingga ia tidak akan dapat melihat wajah-wajah yang sebagian terbesar pasti sudah dikenalnya, apalagi wajah adiknya, Pandan Wangi. Bagaimanapun juga, Pandan Wangi adalah seseorang yang paling dekat dengannya di masa kanak-kanak, dan gadis itu telah dilahirkan pula oleh ibu yang sama dengan dirinya sendiri. Maka keputusan pun kemudian jatuh. Pasukan seluruhnya harus siap untuk merebut kedudukan terakhir dari Ki Argopati. Kalau kedudukan itu dapat mereka rebut, meskipun orang-orang terpenting Menoreh masih dapat melepaskan diri,
Namun perlawanan mereka sudah tidak akan berarti apa-apa lagi. Dengan keputusan itu, maka seluruh pasukan Ki Tambak Wedi menjadi sibuk mempersiapkan diri. Mereka benar-benar berhasrat untuk memasuki pertahanan terakhir itu. Karena itu, mereka pun harus menyesuaikan perlengkapan mereka dengan rencana itu. Mereka akan menerobos masuk regol yang dibuat dengan tergesa-gesa oleh orang-orang menoreh itu dalam hujan panah dan lembing pula, bahkan batu-batu. Sesudah perang ini selesai, menoreh akan mengalami babak baru. Desis salah seorang anak muda yang berpihak kepada Sidanti. Kita akan lebih banyak mendapatkan perhatian sesuai dengan kepentingan kita. Sidanti sudah tentu tidak akan berbuat sekaku ayahnya yang melarang apa saja yang kami senangi. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, menoreh harus menjadi jauh lebih baik. Orang-orang yang selama ini hanya dapat berbicara tanpa berbuat sesuatu harus disingkirkan. Dan kita akan segera melakukannya. Demikianlah, maka setiap orang di dalam pasukan itu menjadi sibuk. Mereka mempersiapkan senjata-senjata mereka dan terlebih-lebih lagi mempersiapkan hati mereka. Dalam pada itu Ki Gede Menoreh masih berjuang mengatasi perasaan sakit yang membakar dadanya. Meskipun kesadarannya sudah susut, namun perasaan sakit itu hampir tidak tertahankan. Meskipun demikian Ki Arkopati tidak mengeluh. Yang terdengar hanyalah desis dan desah-desah yang pendek. Sambil mengatupkan giginya rapat-rapat, Ki Arkopati memejamkan matanya. Tetapi ia percaya bahwa orang tua itu benar-benar akan berhasil menyembuhkan luka-lukanya, meskipun tidak seketika. Ketika rasa sakit itu telah sampai ke puncaknya, maka terasa seakan-akan seluruh tubuh Ki Arkopati menjadi hangus, dari ujung jari kaki sampai ke ubun-ubunnya. Namun setelah itu, maka perasaan sakit itu dengan cepatnya menurun. Serasa arus yang sejuk mengalir di sepanjang pembuluh darahnya. Semakin lama semakin sejuk. Meskipun pada suatu saat ia masih harus tetap mempertahankan rasa sakit, tetapi sama sekali sudah jauh berkurang. Gembala tua itu pun mengamati perkembangan keadaan Ki Arkopati dengan sangat teliti. Setiap perubahan diikutinya dengan seksama, sehingga akhirnya ia menarik nafas dalam-dalam. Sambil menganggukkan kepalanya, ia menaburkan sejenis bubuk obat-obatan yang lain ke atas luka itu. Tetapi sama sekali sudah tidak berpengaruh lagi atas rasa sakit pada luka itu. Namun yang terasa kemudian adalah perasaan lelah yang bukan buatan. Bahkan kemudian seakan-akan kesadarannya menjadi semakin kabur. Sehingga pada suatu saat Ki Arkopati itu memejamkan matanya. Nafasnya berjalan semakin teratur, sedang peluhnya seakan-akan terperas dari seluruh tubuhnya. Angger Pandanwangi, berkata orang tua itu. Pernafasan Ki Gede kini telah teratur setelah ia berjuang sekuat-kuat tenaganya menahankan rasa sakit itu. Tetapi keadaannya kini kian menjadi baik. Aku harap ia akan segera dapat bangkit dari pembaringannya tanpa membuat lukanya kambuh kembali. Nanti pada saatnya Ki Arkopati akan muntah-muntah. Tetapi itu tidak berbahaya. Justru dengan demikian, racun yang ada di dalam dirinya hanyut keluar. Baik racun yang ditimbulkan oleh luka-lukanya yang tersentuh oleh ujung senjata Ki Tambak Wedi, maupun racun yang timbul karena obat-obatku.
Pandan Wangi yang masih berdiri di sudut kamar itu memandang orang tua itu dengan cemasnya. Katanya, Tetapi, bukankah Kiai tidak akan meninggalkan kami? "Oh, tidak, tidak, Nger. Aku akan tinggal di padukuhan ini. Aku telah menyatakan diri untuk membantu Ki Arkopati menurut bidangku." Baiklah, Kiai. Aku akan menunggu ayah di sini. "Silakan, Ger. Aku akan berada di pendopo." Setelah membersihkan tangannya, maka orang tua itu pun keluar dari bilik Ki Arkopati, pergi ke pendopo dan duduk bersama kedua muridnya dan Ki Samekto. Ki Arkopati membuka matanya ketika matahari telah menjadi sangat rendah. Seperti kata gembala tua itu, Ki Arkopati itu pun kemudian muntah-muntah seakan-akan isi perutnya terkuras keluar. Namun Pandan Wangi yang selalu menungguinya memberitahukan kepadanya bahwa demikianlah yang seharusnya terjadi menurut pesan orang tua yang mengobatinya. "Di manakah mereka sekarang?" bertanya Ki Arkopati. Mereka berada di luar, ayah, di pendopo. Tetapi mungkin kini mereka sedang mandi, atau berjalan-jalan bersama Paman Samekto, atau apapun. Karena mereka agaknya sudah menjadi jemu duduk saja tanpa berbuat sesuatu. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Panggil Samekto, aku akan berbicara dengannya." Sejenak kemudian Pandan Wangi pun segera pergi keluar. Kepada seorang pengawal diperintahkannya untuk mencari Ki Samekto karena Ki Arkopati memerlukannya. Sejenak kemudian Samekto telah menghadap, bahkan kali ini bersama Wrahasta. "Bagaimana keadaan Ki Gede?" bertanya Samekto. "Sudah menjadi lebih baik," jawab Ki Arkopati. "Tetapi bagaimana dengan pertahananmu?" "Tidak mengecewakan, Ki Gede. Kami sudah mempersiapkan semua peralatan. Seandainya Ki Tambakwedi akan datang malam nanti, maka kami sudah siap menyambutnya." Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tidak ada yang perlu dicemaskan, Ki Gede," sambung Wrahasta pula. "Bagaimana dengan ketiga orang-orang itu?" Tiba-tiba Ki Arkopati bertanya. "Mereka berada di dalam pondok yang telah aku sediakan, Ki Gede. Setiap saat mereka dapat dipanggil apabila Ki Gede memerlukannya." Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berdesis, "Perlakukan mereka dengan baik. Seandainya mereka benar-benar seorang gembala tua dengan kedua anaknya, maka mereka bukan gembala kebanyakan." Ki Samekto dan Wrahasta saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan terbata-bata Samekto bertanya, "Siapakah sebenarnya mereka, Ki Gede? Apakah mereka memang menyimpan suatu teka-teki tentang diri mereka sendiri?" Ki Arkopati menggelengkan kepalanya. Ia sendiri ingin memecahkan teka-teki itu, tetapi ia belum menemukan suatu keyakinan. Ketika ia melihat gambar di pergelangan tangan orang tua itu, ia mengharap bahwa ia tidak akan dapat mengelak lagi. Tetapi ternyata orang tua itu masih tetap menggelengkan kepalanya. Namun meskipun demikian, ia condong pada anggapan sebenarnya lah laki-laki tua itu adalah salah seorang murid Empu Windujati yang pernah ditemuinya di masa mudanya. Tetapi sudah terlampau lama dan pertemuan itu benar-benar hanya sekilas saja. Ia hanya berkunjung ke perguruan Windujati, tidak lebih dari panjangnya senja untuk menyampaikan pesan gurunya kepada Empu Windujati.
yang sebenarnya lah bernama Pangeran Windukusumo. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.